Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas dari kasus lagi. Jadi teman-teman, di sini kasus nyatanya itu pada e-commerce A yang mengalami kebocoran data 1 juta pelanggan akibat dari serangan SQL injection. Nah, dari kasus ini kita coba lihat bagaimana standar ISO dan IC 2701 dan framework COBIT bisa membantu. Pertama-tama mari kita lihat dari sisi ISO 2701. Untuk mencegah serangan SQL injection, ada beberapa kontrol penting yang bisa digunakan. Misalnya penerapan secure coding sesuai A.14.2.5 yang memastikan semua input tervalidasi dengan baik. Lalu ada sistem security testing di A.14.2.8, artinya aplikasi harus diuji kerentanannya secara berkala. Selain itu ada file vulnerability management di A.12.6.1, menekankan pentingnya patching rutin. Dan yang terakhir ada akses kontrol di A9, agar akses ke database hanya diberikan ke pihak yang berhak. Jadi bisa disimpulkan bahwa ISO 2701 fokus pada pencegahan lewat kontrol teknisi dan prosedur keamanan. Yang kedua itu COBIT. Selanjutnya kita pindah ke COBIT. Kalau ISO 2701 fokus ke teknisi, COBIT fokus ke tata kelola dan manajemen insiden. Di sini ada DSS02 yang mengatur bagaimana insiden deteksi, dianalisis, dan diselesaikan. Kemudian ada DSS04 yang memastikan ada rencana pemulihan jika layanan terganggu. Lalu ada juga MEA01 untuk mengevaluasi efektivitas kontrol setelah insiden terjadi. Jadi manajemen kasus SQL injection ini sebagai pelanggaran serius karena berdampak pada reputasi, regulasi, dan kepercayaan pelanggan. Responnya harus jelas, melaporkan ke regulator, berkomunikasi secara transparan ke publik, dan tentunya melakukan remediasi teknisi. Dari kasus ini ada beberapa pelajaran penting untuk bisnis digital lainnya. Pertama, keamanan harus dibangun sejak awal atau yang sering disebut security by design. Yang kedua, serangan harus dideteksi secara real time, jangan menunggu setelah data sudah bocor. Dan yang ketiga, audit keamanan tidak boleh sekadar formalitas, tetapi betul-betul diterapkan dengan standar internasional. Sekarang bagaimana kalau ISO dan COBIT kita kombinasikan? ISO 2701 berperan sebagai kerangka informasi security management system dan yang fokus ke kebijakan dan kontrol teknisi. Sementara COBIT berfungsi sebagai kerangka IT governance yang menghubungkan keamanan dengan strategi bisnis dan manajemen risiko. Implementasinya akan lebih efektif bila ISMS dibangun dengan ISO 2701, lalu COBIT dipakai untuk menghubungkan hasil keamanan ke strategi bisnis. Contohnya, hasil uji penetrasi dari ISO bisa dilaporkan ke manajemen dalam bentuk indikator lewat COBIT. Dengan begitu, manajemen tidak hanya tahu detail teknisi, tetapi juga dampaknya terhadap bisnis. Kesimpulannya, ISO 2701 memberikan panduan teknisi untuk mencegah serangan seperti SQL injection, sementara COBIT memastikan insiden kelola dan evaluasi dengan tata kelola yang baik. Kalau dua kerangka ini digabungkan, perusahaan akan memiliki pendekatan menyeluruh dari sisi kontrol teknisi sampai ke governance strategis. Cukup sekian saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.